Halo teman-teman, selamat kembali di channel saya. Bagi yang pertama kali, perkenalkan nama saya Arnold, asal Surabaya, dan saya sudah tinggal di Amerika 20 tahun lebih. Sebelumnya, saya bukan ahli imigrasi, dan semua ini berdasarkan pendapat dan pengalaman saya saja. Salah satu pertanyaan yang saya sering dapat itu bagaimana supaya bisa kerja di Amerika. Banyak orang-orang yang mencari pekerjaan ini dan itu untuk bisa kerja di Amerika. Menurut saya ini kurang tepat. Seharusnya menurut saya itu jangan cari pekerjaannya dulu, tapi cari statusnya dulu supaya bisa dapat pekerjaannya. Masa nggak bisa cari kerjaannya dulu supaya dapat statusnya? Bisa, tapi ini agak sulit. Mengapa sulit? Sebab tidak semua pekerjaan di Amerika itu perusahaan mau memberikan visa. Untuk pindah ke Amerika itu hampir semuanya butuh sponsor. Itu sponsor itu bisa perusahaan, keluarga, suami atau istri, pemerintah, dan yang lain-lain. Tidak semua perusahaan itu mau sponsor. Meskipun mereka mau sponsor, itu juga tidak gampang. Banyak kriteria-kriteria yang mereka harus penuhi. Yang pertama, mereka itu harus membuktikan bahwa tidak ada orang di Amerika yang bisa memenuhi posisi ini. Dan itu mereka juga tidak bisa cuma 1 minggu, 2 minggu. Itu biasanya berbulan-bulan. Mereka harus pasang iklan, mencari pegawai di internet atau di website dan yang lain-lain. Yang kedua, mereka juga harus membayar biaya. Biayanya ini bisa ribuan dolar teman-teman, tidak murah, tergantung jenis tipe visa yang akan diberikan. Selain itu, mereka juga harus memasukkan file petisi ke pemerintah Amerika. Dan juga mereka harus membuktikan mereka itu mampu membayar gaji dan yang lain-lainnya. Jadi cukup rumit. Dan orang-orang sering lupa, saingannya itu bukan cuma satu Indonesia, tapi seluruh dunia. Jadi tidak mudah untuk mendapatkan. Nah, kalau teman-teman jadi yang sponsor pegawainya, teman-teman mau nggak bayar ribuan dolar, lalu masukkan proses dan melakukan semuanya itu selama beberapa bulan, lalu dapat pegawainya pun belum tentu cocok. Mau nggak nanggung resikonya? Nah, itu sebabnya sulit untuk mendapatkan kerja di Amerika dari Indonesia. Jadi ini alasannya mengapa menurut saya mencari pekerjaannya terlebih dahulu itu kurang tepat. Belum lagi juga kalau umpama dapat pun, itu kalau mau pindah pekerjaan lain harus cari perusahaan yang mau sponsor juga. Jadi kalau tidak ada perusahaan lain yang mau sponsor, ya tidak bisa pindah kerjaan. Memang kalau dapat pekerjaannya dulu itu lebih enak, sebab waktu pindah sudah ada pekerjaannya, jadi tidak perlu bingung-bingung mencari pekerjaan. Mengapa kok menurut saya cari pekerjaannya dulu itu kurang tepat, tapi kalau cari statusnya dulu itu lebih baik. Nah, status itu bisa didapatkan dengan berbagai macam cara. Salah satu yang saya sering anjurkan ke orang-orang dan teman-teman itu adalah mengikuti Lottery Green Card atau Diversity Visa Program. Selain Lottery Green Card, bisa juga melalui sponsor dari anggota keluarga. Jadi kalau ada anggota keluarga yang sudah ada status permanent resident sudah green card di sini, mereka bisa sponsor untuk anggota keluarga yang lain untuk pindah ke Amerika. Bukannya harus jadi warga negara dulu supaya bisa bawa anggota keluarga ke Amerika. Tidak, pemegang green card sudah bisa sponsor anggota keluarga, tapi ada restriksinya. Yang bisa dibawa yaitu suami atau istri dan anak yang belum menikah, baik di bawah umur 21 maupun yang di atas umur 21. Kalau ingin tahu lebih lanjut, saya anjurkan untuk berkonsultasi dengan immigration lawyer sebab mereka jauh lebih mengerti. Kalau memang tidak memungkinkan, lihat visanya. Nah, visa kerja di Amerika itu cukup banyak, jadi kita bisa lihat satu persatu. Jadi kalau satu ini kita tidak bisa, kita lihat yang berikutnya. Oh, ini kira-kira bisa, cari lagi yang berikutnya. Jadi pilihan kita itu bertambah, tidak tergantung dari satu perusahaan saja. Di video yang mendatang, saya akan bahas visa mana yang paling memungkinkan bagi kita untuk mendapatkan. Nah, visanya di Amerika ini bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama itu temporary atau non-imigran, yang satunya lagi permanen, ini yang jalur imigran. Nah, contohnya apa yang temporary? Contohnya seperti visa H-1B, ini untuk visa bagi orang-orang yang kerja di IT atau engineering. Lalu contoh yang lainnya lagi adalah H-2A dan H-2B. H2A itu untuk agrikultural dan H2B untuk yang bukan agrikultural. Dan juga ada R1 untuk religious worker. Nah, dari yang temporary ini bisa tidak pindah jadi yang permanen? Ini tergantung dapat visa jenis apa dulu. Ada yang ada jalurnya, ada juga yang tidak ada jalurnya. Dan ada juga cara lain yang walaupun tidak ada jalurnya masih tetap bisa dapat green card.
yaitu melewati jalur pernikahan. Tapi tentunya biasanya diperlukan orang tersebut kembali ke negara asalnya dulu dan harus menunggu waktu biasanya 2 tahun. Ini tergantung dari situasi masing-masing. Nah, yang jalur permanen ini contohnya apa? Ya, jalur permanen ini biasanya visanya mulai dengan EB. Jadi ada EB1, EB2, EB3. Nah, jalur ini biasanya dipakai oleh orang-orang yang benar-benar prestasi. Jadi tidak untuk orang-orang biasa. Jadi ini hanya orang-orang tertentu. Nah, ini sebabnya saya sering anjurkan ke teman-teman atau orang-orang yang bertanya untuk mengikuti lotre green card. Ini menurut saya memang yang paling enak dan paling memungkinkan bagi kita-kita. Saya kenal beberapa orang yang menang lotre ini. Jadi kalau tahun ini ditolak, jangan menyerah, masukkan lagi tahun depan. Maju terus. Satu hal lagi yaitu visa yang tidak dikategorikan sebagai visa kerja, tapi ada hubungan dengan kerja di Amerika, yaitu visa J1. Kita tidak akan bahas di video kali ini, kita akan bahas di video yang akan datang. Nah, terima kasih teman-teman sudah lihat sampai habis. Jangan lupa kasih thumbs up ya. Komen di bawah kalau ada pertanyaan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.